Welcome back to my channel bersama saya Amrina. Teman-teman, sebelum ditonton, dibantu subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan sharing bersama teman-teman terkait pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan kepada saya terkait manajemen waktu. Ataupun tentang bagaimana saya mengatur waktu saya sehingga agenda saya berjalan dengan tertib dan hari-hari saya menjadi lebih produktif. Nah, yang akan saya jelaskan nanti ini adalah terkait manajemen prioritas yang pernah saya terapkan dan masih saya terapkan. Sebelum saya jelaskan tentang konsep tersebut, saya ingin memberi informasi tambahan. Ini hanya sebagai informasi tambahan, not to show off. Jadi untuk menguatkan apa yang saya sampaikan nanti adalah benar-benar sudah berjalan bagi saya pribadi. Jadi selama kuliah dulu, waktu kuliah dulu, saya kuliah di 2 universitas dan alhamdulillah dua-duanya lulus. Yang pertama lulus 3 tahun 9 bulan dan yang kedua lulus dalam jangka waktu 5 tahun. Itu pun dihitung waktu non aktif setahun, yang menurut saya itu masih sangat normal. Dan ketika kuliah, saya juga aktif di beberapa organisasi dan di berbagai kegiatan sosial lainnya. Dan saya juga menjadi ketua di beberapa organisasi, salah satunya menjadi ketua BEM fakultas pada waktu itu. Nah, jadi teman-teman, apa yang akan saya jelaskan nanti itu sudah pernah saya terapkan. Jadi saya harap teman-teman bisa mempraktekannya dalam keseharian teman-teman sehingga waktu teman-teman menjadi lebih produktif dalam kesehariannya. Ayo kita lihat bagaimana manajemen prioritas yang saya terapkan dan masih saya terapkan. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana konsep manajemen prioritas yang bisa membuat jadwal kita itu menjadi lebih tertib ataupun bisa membuat kita itu lebih produktif dalam keseharian. Jadi papan tulis ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Teman-teman silakan kalau ingin mencoba langsung membagi 4 bagian seperti ini. Oke. Kemudian untuk bagian kiri atas akan kita jadikan sebagai bagian pertama. Kemudian bagian kanan atas akan kita jadikan bagian kedua. Bagian kiri bawah bagian ketiga dan kanan bawah akan menjadi bagian keempat. Kemudian kita tarik sumbu Y ke atas yang menandakan semakin ke atas semakin penting. Oke, kita tarik sumbu Y menandakan sesuatu menjadi lebih penting. Nah, kemudian kita tarik garis sumbu X untuk menandakan semakin ke kiri dia semakin genting ataupun mendesak. Nah, sehingga kita memperoleh 4 bagian. Nah, untuk bagian pertama tentu ini akan menjadi sesuatu yang menjadi penting dan genting. Kemudian untuk bagian kedua akan menjadi sesuatu ini adalah penting akan tetapi tidak genting. Nah, yang ketiga adalah ini akan menjadi bagian sesuatu yang tidak penting akan tetapi genting. Dan yang terakhir adalah sesuatu yang tidak penting dan juga tidak genting. Nah, jadi kita memperoleh 4 bagian. Dari 4 bagian ini, bagian pertama kita harus jadikan itu sebagai prioritas karena itu penting dan genting. Jadi harus kita prioritaskan, ya, harus kita prioritaskan ataupun harus kita kerjakan sekarang, harus kita kerjakan pada saat itu juga. Harus kita kerjakan. Kenapa? Karena kalau kita tidak kerjakan sekarang, nanti kita akan kewalahan dengan agenda-agenda yang lain. Jadi harus kita kerjakan sekarang. Dan yang kedua adalah bagian kedua, sesuatu yang penting dan genting itu bisa kita jadwalkan. Bisa kita jadwalkan. Dan yang ketiga adalah harus kita delegasikan. Karena ini adalah tidak penting tetapi genting. Jadi harus bisa kita delegasikan. Dan yang terakhir adalah sesuatu yang tidak penting dan genting bisa kita hindari terlebih dahulu ataupun kita tunda terlebih dahulu dan bisa kita kerjakan di waktu-waktu senggan yang lain. Nah, jadi teman-teman kita peroleh 4 bagian. Bagian pertama, kedua, ketiga, dan 4. Nah, bagaimana kita membagi kegiatan kita itu menjadi 4 bagian ini? Mana yang masuk prioritas dan jadwalkan, kita delegasikan, kita hindari ataupun tunda terlebih dahulu. Saya akan memberi contohnya supaya teman-teman bisa mudah memahami keempat bagian ini.
Oke, sekarang kita buat sebuah case, di mana nanti case ini akan kita jadikan sebagai contoh supaya kita lebih mudah paham dari konsep yang sudah kita belajar tadi. Case-nya adalah misalnya kamu sebagai seorang pelajar, pelajar atau seorang mahasiswa. Nah, case-nya adalah misalkan hari ini adalah hari Minggu. Hari Minggu di mana besoknya kan Senin tuh. Besoknya Senin, kamu ada jadwal final mata kuliah A. Di hari yang sama, karena kamu juga aktif di organisasi, ada rapat yang harus kamu pimpin, rapat organisasi. Yang kamu harus pimpin karena kamu seorang ketua misalnya. Nah, dan di hari itu juga teman-teman SMA-mu mengajak main futsal malamnya. Besoknya lagi hari Selasa, kamu ada jadwal final mata kuliah B. Nah, dari case ini nanti kita akan petakan ke dalam konsep yang kita belajar tadi, mana agenda yang harus kita segerakan lakukan, mana agenda yang harus kita jadwalkan untuk kita lakukan, mana agenda yang harus kita delegasikan, dan mana agenda yang memang harus kita hindari ataupun tunda terlebih dahulu. Nah, case ini hanya sebagai contoh. Teman-teman bisa buat case sesuai dengan profesi dan kesibukan masing-masing yang nanti akan kita masukkan ke dalam 4 square tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, dari case yang sudah kita buat tadi, kita identifikasi dulu mana yang akan menjadi agenda. Nah, yang akan menjadi agenda adalah final mata kuliah A, yang kedua adalah rapat organisasi, yang ketiga adalah main futsal, dan yang keempat adalah final mata kuliah. Dari keempat agenda ini sekarang akan kita petakan ke dalam 4 square yang sudah kita belajar tadi. Nah, sebagai review, kota ini adalah sebagai sesuatu agenda yang menjadi prioritas ataupun harus kita kerjakan pada saat itu juga. Di kolom kedua, ini adalah sesuatu yang bisa kita jadwalkan. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang bisa kita delegasikan. Dan yang keempat adalah sesuatu yang memang harus kita hindari ataupun tunda terlebih dahulu karena di sini tidak genting dan tidak penting. Nah, dari case ini saya akan coba memetakan semua hal yang ada di sini ke dalam 4 square ini. Nah, mungkin apa yang saya petakan ini berbeda dengan teman-teman karena masing-masing orang itu memiliki prioritas masing-masing. Nah, kalau case-nya seperti ini, saya akan memilih mata kuliah A ini di kolom yang pertama. Kenapa? Karena untuk final mata kuliah saya akan menghadapinya di hari Senin. Tentunya saya hari Minggu ataupun malam Seninnya itu akan fokus untuk prepare belajar final mata kuliah A. Kemudian untuk sesuatu yang harus saya agendakan, delegasikan, dan hindari itu tinggal 3-nya lagi. Nah, untuk rapat organisasi bagi saya itu sesuatu yang memang bisa saya delegasikan karena di dalam organisasi itu kita tidak sendiri, ada ketua, ada sekretaris, ada ketua divisi, tidak harus kita yang harus memimpin rapat tersebut. Oleh karena itu, kalau berapat organisasi di hari Seninnya juga beradu dengan jadwal kuliah saya terutama itu final, maka saya akan memilih untuk delegasikan. Kemudian adalah main futsal bagi saya ini tidak terlalu penting dan tidak terlalu genting pada hari tersebut, jadi saya memilih untuk meletakkannya di sini karena bisa ditunda dulu, bisa main di hari Minggu saat tidak ada jadwal lain. Kemudian untuk final mata kuliah B tentunya saya akan meletakkannya di sesuatu yang harus saya jadwalkan. Kenapa harus saya jadwalkan? Karena mata kuliah B akan saya hadapi di hari Selasa setelah hari Seninnya. Jadi setelah saya belajar final mata kuliah A,
saya akan fokus untuk prepare belajar mata kuliah B. Nah, ini adalah sebagai contoh bagaimana kita bisa meletakkan skala prioritas dalam keseharian kita. Baik itu untuk plan jangka pendek dalam harian, mingguan, dan bulanan, teman-teman bisa petakan sendiri sesuai dengan kesibukan teman-teman, sesuai dengan profesi teman-teman saat ini, supaya waktu teman-teman itu bisa menjadi lebih teratur dan lebih produktif tentunya. Oke, jadi teman-teman semua sudah melihat sendiri bagaimana konsep manajemen prioritas yang sudah saya jelaskan, di mana ada 4 bagian yang teman-teman harus pahamin. Yang pertama adalah bagian penting dan genting, sehingga harus kita prioritaskan ataupun kita kerjakan pada saat itu juga ataupun hari itu juga. Yang kedua adalah penting tapi tidak genting, yaitu sesuatu yang memang harus kita jadwalkan. Dan yang ketiga adalah tidak penting tapi genting, yaitu sesuatu yang memang bisa kita delegasikan. Dan yang keempat adalah tidak penting dan tidak genting, sesuatu yang harus kita hindari ataupun tunda terlebih dahulu karena kita memiliki waktu ataupun kesempatan untuk melakukannya di hari yang lain. Nah, teman-teman, saya juga tadi memberikan contoh supaya teman-teman bisa lebih memahami bagaimana memasukkan agenda ke dalam 4 bagian tersebut. Nah, yang harus digaris bawahi adalah masing-masing orang memiliki kesibukan dan skala prioritas yang berbeda. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kesibukan dan profesi teman-teman masing-masing. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah berdasarkan apa yang sudah pernah saya alamin. Jika ada yang menganggap, ini terlalu sepele, gampang ini. Teman-teman, jangan menyepelekan ini. Karena teman-teman kalau menyepelekan ini tidak akan pernah produktif. Banyak sekali orang-orang yang memang sibuk di luar sana, tapi sangat sedikit orang yang produktif. Salah satunya adalah karena manajemen prioritasnya itu tidak baik. Ataupun ada mengatakan, saya tidak pernah menerapkan manajemen prioritas seperti ini, tapi saya tidak produktif. Yakinlah saya, dan saya sangat yakin teman-teman sudah menerapkan manajemen prioritas ini, akan tetapi teman-teman tidak tahu teorinya. Itu yang saya yakini. Yang kedua adalah ada yang menganggap ini terlalu ribet, harus mencatat, harus membagi mana prioritas, mana harus dijadwalkan ataupun didelegasikan. Teman-teman, ribetnya hanya di bulan pertama dan kedua. Selebihnya, ketika teman-teman sudah menguasai konsep dasarnya, bulan ketiga, keempat, dan seterusnya, teman-teman itu akan sangat mudah. Dan itu akan secara otomatis bekerja di kepala teman-teman. Di pikiran teman-teman itu akan otomatis bekerja. Jadi teman-teman tidak harus menulisnya itu sepanjang waktu. Paling di awal-awal teman-teman harus menguasai konsep dasar ataupun bingung mana yang harus prioritas, didelegasikan ataupun dijadwalkan. Nah, mungkin teman-teman di awal-awal masih bingung, tapi saya yakin kalau teman-teman sudah menguasai konsep dasarnya, nanti akan otomatis bekerja dalam keseharian teman-teman. Jadi saya sangat harap informasi ini bisa menjadi tambahan input bagi teman-teman untuk menjadi produktif di kegiatan teman-teman. Apalagi saat pandemik saat ini, saat di rumah aja, teman-teman bisa mempraktekkannya sesuai dengan kesibukan teman-teman. Silahkan sesuai dengan kesibukan teman-teman masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kamu.